nabi yang termasuk dalam golongan orang pertama yang masuk Islam. Ia mendapat gelar As-Siddiq karena perannya menjadi orang yang pertama membenarkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, Abu Bakar yang menggantikannya sebagai khalifah untuk memimpin umat Islam. Nama asli dari Abu Bakar adalah Abdul Ka'bah. Ia merupakan keturunan keluarga kaya Bani Taim dari suku Quraisy yang lahir di kota Mekah pada sekitar tahun 573 Masehi. Ayahnya bernama Abu Kuhafa Utsman, sedangkan ibunya bernama Salma binti Sahar. Abu Bakar juga turut serta dalam berbagai perang seperti Perang Badar dan Perang Uhud. Ia meninggal pada 21 Jumadil Akhir 13 Hijriah atau 22 Agustus 634 Masehi. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an merupakan teman kepercayaan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak pernah mewasitkan siapa saja yang harus menjadi penggantinya kelak. Satu-satunya isyarat yang diberikan oleh Rasulullah SAW adalah bahwa umat Islam harus mengikut jejak langkah kedua sahabat beliau. Tak lama setelah Rasulullah SAW wafat di Sakifah, semacam aula pertemuan Bani Sa'idah di Madinah, telah berkumpul banyak orang dari kaum Ansar dan Muhajirin. Mereka bermusyawarah untuk menentukan orang yang akan dipilih menjadi pemimpin umat. Perdebatan pun terjadi. Suku Hazraj sudah mencalonkan Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an sebagai pemimpin. Namun, kaum Muhajirin tidak setuju apabila yang menggantikan Rasulullah SAW berasal dari kaum Ansar. Di tengah perdebatan antara kaum Ansar dan Muhajirin itu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an datang dengan penuh kewibawaan dan kebijaksanaannya. Ia menyampaikan keutamaan kedua belah pihak untuk menenangkan mereka. Setelah kesepakatan memilih pemimpin dari orang-orang Muhajirin atau Quraisy didapat, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mengusulkan agar memilih pemimpin di antara dua orang, yakni Umar bin Khattab radhiyallahu an dan Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu an. Namun kedua orang itu menolak. Dengan berat hati, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an pun menerima jabatan menjadi khalifah pertama dalam Islam ini. Umar bin Khattab radhiyallahu an memegang tangannya sebagai tanda pembayatan dan diikuti oleh orang-orang yang hadir di Sakifah. Kebijakan dari Abu Bakar As-Siddiq yang pertama memerangi kemunafikan dan kemurtadan. Jadi, setelah berita meninggalnya Nabi Muhammad, banyak sekali orang dan pengikutnya yang mengaku menjadi nabi, termasuk di dalamnya meninggalkan sholat, zakat, dan kembali melakukan kebiasaan jahiliyah. Dengan kehadiran berita tersebut, Abu Bakar memerintahkan 11 panglima untuk menstabilkan kondisi setelah wafat Nabi Muhammad. Langkah yang diambil Abu Bakar ternyata berdampak positif. Yang kedua, penghimpunan Al-Quran. Umar bin Khattab khawatir akan gugurnya para sahabat penghafal Al-Quran yang masih hidup. Kemudian beliau datang kepada Abu Bakar untuk musyawarahkan hal tersebut. Kemudian Abu Bakar mengutus Zaid bin Sabit agar segera mengumpulkan semua ayat-ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, awal perluasan wilayah Islam. Perluasan wilayah yang dilakukan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq keluar Jazirah Arab, yaitu Irak dan Suriah. Kedua negara tersebut harus ditaklukkan dengan tujuan untuk keamanan wilayah Islam dari kekuasaan Persia dan Bizantium. Selanjutnya yaitu nilai positif dari Abu Bakar As-Siddiq. 1. Mempunyai sikap penyabar. Salah satu sikap istimewa yang dimiliki Abu Bakar adalah selalu sabar dalam menjalani berbagai masalah. Sabar menghadapi cercaan, hinaan, dan ancaman dari kaum kafir Quraisy. Dialah satu-satunya sahabat yang selalu mendampingi Nabi baik pada saat senang maupun susah, terutama ketika hijrah Nabi Muhammad SAW ke Habsyi atau Madinah, dan sikap ini terlihat ketika menjadi khalifah. Yang kedua, rendah hati. Abu Bakar dikenal sebagai orang yang rendah hati, selalu berpenampilan sederhana, baik sebelum maupun ketika menjadi khalifah. Sebagai seorang khalifah, ia tidak menggunakan singsananya untuk kepentingan pribadi. 3. Bersikap dermawan. Seluruh harta benda Abu Bakar dipertaruhkan untuk kepentingan dalam kemajuan Islam. Bahkan saat Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, Abu Bakar membawa semua hartanya sebanyak 5 atau 6 ribu dirham untuk bekal di perjalanan.
Akhir hayat dari Abu Bakar As-Siddiq. Di akhir-akhir hayatnya, Abu Bakar kepikiran dengan umat Islam dan siapa yang akan menjadi penggantinya. Setelah berdiskusi dengan sahabat-sahabat besar, Abu Bakar akhirnya berwasiat bahwa yang akan menggantikannya sebagai khalifah adalah Umar bin Khattab. Abu Bakar wafat pada usia 63 tahun, sama seperti Rasulullah SAW. Wafatnya Abu Bakar terjadi pada tanggal 22 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah, tepatnya hari Senin malam. Wafatnya Abu Bakar disebabkan oleh penyakit yang dideritanya. Selain itu, Abu Bakar meminta untuk mengembalikan uang yang diterimanya sebagai khalifah ke Baitul Mal. Hal itu dilakukan agar dia benar-benar bersih dari segala urusan dunia ketika wafat.